Pemirsa, salam jumpa dengan Karubaga Channel. Karenamu aku bahagia. Channel ini mengedukasi kita tentang bagaimana cara-cara praktis untuk menyiapkan generasi cerdas Indonesia menuju generasi unggulan atau generasi emas tahun 2045. Program unggulan dari Bapak Presiden pilih Pak Prabowo Subianto yaitu memberi makan gratis untuk ibu hamil dan anak sekolah. Ternyata program ini walaupun hanya skala kecil di kabupaten kami, Kabupaten Tolikara sudah melaksanakan, tapi tidak seheboh di tempat lain mungkin karena tempatnya jauh. Pada kesempatan ini kami ingin sedikit berbagi, nanti sambil saya tengok di laptop, yaitu pencegahan stunting serta mencetak generasi cerdas Indonesia dengan program 1000 hari pertama kehidupan. Untuk menciptakan generasi unggul, siapa yang wajib bertanggung jawab? Nah, satu, Menteri Kesehatan, Menteri Peranan Wanita dan Perlindungan Anak, Kepala BKKBN, dan instansi lain itu ditugasi menyiapkan bibit unggul. Kalau saja kita masih ingat dengan program Pak Harto zaman Orde Baru, yaitu menyiapkan panca usaha tani. Nah, nomor satu, kita siapkan bibit unggul, lalu pengolahan tanah, pengairan, pemupukan, sampai penyemprotan. Nah, ini mesti dilakukan kelima-limanya. Bibit unggul ini ranahnya Menteri Kesehatan, Men UPW, dan Kepala BKKBN. Bibit yang unggul apabila ditanam di tempat yang bagus, di sekolah tadi, maka hasilnya akan bagus. Untuk itu kita harus sinergi dan bersama-sama. Sekarang ini di lingkungan kita tahunya bahwa anak cerdas, anak pinter itu harus sekolah, dan itu benar. Tapi sebelum sekolah, sebelum masuk dunia pendidikan, harus kita siapkan istilahnya wadahnya. Otak saya, otak kita, otak anak-anak kita semua itu ibarat wadah lah. Wadah yang bagus harus kita siapkan dulu sebelum masuk dunia pendidikan untuk menerima ilmu. Menteri Pendidikan, nah itu tugasnya pembuatan kurikulum yang berstandar nasional atau kurikulum yang mencetak guru PAUD, guru TK yang kredibel. Nah, Menteri Desa itu menyiapkan infrastruktur untuk di pedesaan yang fungsinya nanti dana desa bisa dipakai maksimal untuk kepentingan program gizi yang hebat ini, program penyiapan bibit unggul manusia Indonesia. Menteri Agama juga menyiapkan SDM pranikah sampai dengan bekerja. Sekolah-sekolah pesantren juga berbasis agama yang berkelas dunia. Menteri Dalam Negeri membuat regulasinya antara lain para gubernur, bupati, camat ataupun kepala desa, lurah harus bersinergi. Dari regulasi itu bertujuan menyatukan komitmen kita untuk menyiapkan generasi cerdas. Menteri BUMN tentu menyiapkan logistik yang dibutuhkan untuk kegiatan penyiapan generasi cerdas itu. Secara secara panjang lebar atau secara praktis lah, stunting adalah gangguan pertumbuhan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis yang dialami oleh ibunya. Nah, tanda-tanda umumnya adalah panjang tinggi badannya tidak standar dengan umurnya. Tidak semua bayi itu dilahirkan stunting, tergantung. Nah, bagaimana cara mengatasi stunting sekaligus mencetak generasi cerdas? Kami di Tolikara Papua Pegunungan sudah dari 2014 dengan program yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Tujuan program ini adalah ibu sehat, anak sehat dan cerdas,
bebas stunting, masa depan dalam jangka panjang bisa memutus rantai kemiskinan. Duh, kok bisa memutus rantai kemiskinan begini? Kalau orang miskin, makanannya makanan tidak sehat atau tidak bergizi, mengandung dan melahirkan anak yang tidak cerdas, akhirnya miskin lagi. Tapi orang miskin dibantu Pemda, dikasih makanan bergizi, lalu anaknya lahir cerdas, ke depan bersaing dengan dunia kerja, maka akhirnya bisa memutus rantai kemiskinan. Nah, program 1000 hari pertama kehidupan itulah salah satu solusinya. Bagaimana caranya? Kita hitung dulu apa makna program 1000 hari. Dalam kandungan ibu hamil, anak-anak itu selama 280 hari. Itu kalau dijaga, diasuh, dimanage dengan baik, anak lahir tidak akan stunting selama ibunya sehat. Nah, kalau anak tadi yang lahir tadi itu dikondisikan untuk jadi cerdas, ditambah lagi pengasuhannya, manage-nya atau pendidikan anak-anak itu tadi, anak-anak antara umur 1 hari di luar kandungan sampai umur 2 tahun itu dengan sebaik-baiknya, dengan makan bergizi, dengan pola asuh yang bagus, anak akan menjadi cerdas. Kalau anak tadi diinginkan untuk menjadi jenius, ada penambahan waktu 4 tahun sampai 6 tahun. Itu betul-betul diasuh dengan bagus, dengan cara Children Development Center. Nanti akan ada sesi khusus untuk menjelaskan ini semua. Jadi tahun ke-7, kalau anak itu sudah siap untuk sekolah, baru dimasukkan sekolah yang formal, yaitu sekolah dasar atau SD. Bagaimana dengan PAUD dan TK? PAUD dan TK itu namanya pendidikan antara. Itu hanya diperuntukkan untuk supaya anak-anak itu bahasa Jawanya itu ndalan. Nah, ada kegiatan yang positif. Makanya di saat anak-anak itu umur 1 hari setelah lahir itu sampai umur 6 tahun dilarang untuk diberi pelajaran calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Kenapa? Karena itu tugasnya guru SD. Nah, tugasnya guru TK atau PAUD itu membawa anak itu supaya ceria, berkembangnya otak secara alamiah, takdirnya sesuai dengan apa yang harus terjadi pada anak-anak. Maka di luar negeri, anak-anak umur 0 sampai 6 tahun itu biasanya bodoh-bodoh, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, nggak bisa berhitung. Nggak apa-apa, memang harusnya begitu. Nah, nanti sewaktu sudah masuk SD, guru SD tugasnya mengajari untuk membaca, menulis, berhitung. Karena itu terkait dengan perkembangan otak anak itu sendiri. Karena otak manusia berkembang sejak embrio sampai lahir ceprot itu sudah 25% dari otak orang dewasa. Makanya di depan tadi, kalau kita bisa memanage dengan baik, anak lahir tidak akan stunting. Nah, sampai umur 2 tahun itu sekitar 70-80%, cepat sekali. Makanya kita kejar umur 2 tahun sampai 0 sampai 2 tahun itu kita asuh dengan sebaik-baiknya supaya kondisi otak anak kita itu bagus sekali. Nah, sampai umur 5 tahun hampir sama dengan otak orang dewasa. Menginjak 6 tahun sama dengan otak orang dewasa. Apabila kita jaga dengan betul anak kita ini, maka begitu masuk sekolah dasar menerima ilmu dengan bagus. Contohnya, kita bikin kuali, itu bahannya dari tanah, dipanaskan sekian derajat atau sekian menit akan menjadi gerabah. Tapi gerabah tadi kalau dipanaskan sekian derajat dan sekian jam akan menjadi porselen. Apabila dipanaskan lagi sekian ratus derajat dengan suhu tinggi dan dalam waktu yang lama bisa menjadi giok. Artinya tahapan-tahapan itu ada lah. Kita semua menginginkan anak kita itu seperti giok tadi, seandainya dibuat untuk mewadahi tempat akan bisa semua. Jadi anak kita yang
kita persiapkan untuk menerima ilmu di SD, itu harus kita siapkan betul-betul agar otak anak kita betul-betul siap, betul-betul bisa menerima, betul-betul canggih begitu. Nah, bagaimana kondisinya? Sama-sama anak itu sehat. Otaknya yang tidak bagus tadi, otaknya kosong, permanen, akan menjadi generasi ngotot, makanya akan menjadi beban. Tapi otak yang di-manage dengan bagus, yang diasuh dengan bagus, akan menjadi anak cerdas. Nah, pendidikan yang tinggi akan menjadi modal bangsa. Itu bedanya. Sama-sama sehat, tapi isi otak berbeda. Itu yang saya maksud. Fakta berbicara bahwa negara-negara dengan tingkat kecerdasan tinggi di Indonesia, di dunia ini, kedudukan pertama Jepang, Taiwan, Singapura, Hong Kong, dan lain sebagainya. Untuk Indonesia itu urutan ke 129, jauh sekali. Ini mungkin pengalaman kita, kenapa Jepang itu orangnya pinter-pinter. Salah satunya Jepang itu mengimpor ikan dari Biak, Papua. Nah, padahal di sekitar Jepang sendiri ada lautan, ada ikan banyak, tapi ikan dari Biak Papua ternyata ikan favorit orang Jepang, dan itu bagus sekali. Orang Jepang ngimpor itu, maka salah satu orang Jepang IQ-nya tinggi itu makan ikan dari Indonesia, yaitu Biak. Duh, kenapa bukan kita sendiri yang makan, kok mesti orang Jepang? Mestinya ikan dari Biak itu kita beli, kita distribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu, ibu hamil yang kurang mampu, diberi makan makanan bergizi seperti ikan dari Biak tadi, supaya anak yang dilahirkan menjadi generasi yang tangguh. Nah, mengenai stunting, Pak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin menginformasikan dalam berbagai kesempatan bahwa stunting kita ini turunnya 0,1%, sedikit sekali. Nah, karena belum ada metode praktis yang bisa digunakan untuk ukuran bahwa menurunkan stunting itu seperti apa. Nah, angka stunting di Indonesia itu masih 21,5%. Harus diturunkan sebaik-baiknya. Nah, kebetulan Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, membuat suatu program janji kampanye, yaitu memberi makan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil. Itu sudah tertera di televisi waktu debat kandidat. Waktu selesai debat kandidat, janji tetap dilaksanakan. Nah, sekarang kita kembali lagi, tujuan dari program 1000 hari pertama kehidupan di Tolikara terutama. Dasar hukumnya adalah pembukaan UUD 45 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pasal 34 mencerdaskan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maaf. Nah, dengan kondisi seperti itu kita bisa mengkondisikan aturan-aturan berikutnya, yaitu Perpres 42 tahun 2013 tentang 1000 hari pertama kehidupan, dan Perpres 72 tahun 2021 tentang pencegahan stunting. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara, orang cerdas itu ada 3 macam. Satu, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita tidak boleh protes. Walaupun anaknya orang miskin, walaupun jauh di pedalaman, kalau dia ditakdirkan untuk cerdas, kita harus terima. Yang kedua, keturunannya orang cerdas. Biasanya orang cerdas punya anak juga cerdas, seperti Pak Habibie, anaknya juga hebat-hebat semua. Yang ketiga, yang dikondisikan, dibuat. Nah, yang akan kita bicarakan itu yang dibuat. Selain mencegah stunting, kita bisa membuat anak kita cerdas dengan program 1000 hari pertama kehidupan. Nah, orang yang tidak mampu, orang miskin juga berhak untuk cerdas dan pintar, maka negara harus hadir tempat ini. Kenapa? Orang miskin sewaktu hamil dan sekolah tidak mendapat makanan bergizi, sehingga pembentukan otaknya tidak maksimal, akhirnya miskin lagi. Orang miskin yang sewaktu hamil dan sekolah diberi makanan asupan bergizi oleh pemerintah, nah,
pembentukan otaknya sempurna, jadinya cerdas, ke depan bersaing dalam dunia kerja, jadi bisa bersaing dalam dunia kerja, dapat kerja, maka putuslah rantai kemiskinan seperti apa yang kita sampaikan di depan. Lalu apa yang harus dilakukan dengan program 1000 hari pertama kehidupan untuk skala nasional? Begini, pemerintah membuat sejenis regulasi bagi yang mampu akan mendapatkan cara, metode, informasi, konsultasi tentang 1000 hari pertama kehidupan. Pemerintah menyiapkan semua kebutuhan yang ibu hamil butuhkan, tetapi membeli sendiri bagi yang mampu. Nah, bagi yang tidak mampu, sama. Pemerintah menyiapkan seperti makanan, susu, biskuit, suplemen, dan lain-lain. Tapi diberikan secara gratis kepada ibu hamil. Jadi dua-duanya tetap berjalan bersama-sama. Nah, strategi 1000 hari pertama kehidupan itu begini yang pernah atau yang sedang kami lakukan di Tolikara. Pemberian makan begini akan dilaksanakan maksudnya setiap hari. Jadi setiap hari ibu hamil, ibu menyusui dengan anaknya datang posyandu setiap hari. Jadi posyandu di Tolikara itu beberapa yang memberikan pelayanan ini buka setiap hari. Lalu setiap hari juga ibu hamil makan sesuai dengan yang disiapkan. Jadi ibu hamil yang menyusui nanti bersama anaknya yang sudah umur 7 bulan ke atas akan diberi makan sesuai dengan umurnya. Ibu hamil yang masih hamil juga akan diberi makan sesuai dengan susunya, suplemennya juga. Nah, sering kita temui ibu hamil kekurangan energi kalori. Bahasa kasarnya ibu hamil yang kurang gizi. Ibu hamil kurang gizi nanti kita ukur. Kita lihat kondisinya. Nah, setelah kita ukur, kita anamnesis namanya dengan cermat, lalu kita putuskan untuk diberi makanan double, suplemen double, suhu double, makan double. Nah, biasanya pengukuran lingkar lengan itu kalau misalkan lingkar lengannya 22, kan minimal 23,5 cm, 22 atau 23 begitu. 1-2 bulan bisa pulih kembali. Kalau lingkar lengannya ibu hamil tadi 20, berarti harus meningkatkan 3,5 cm. Itu cukup lama, bisa 3-4 bulan full, makanannya full. Nah, apabila di bulan ke-9 lingkar lengannya sudah 23,5 atau lebih, nah anak yang dilahirkan tentu tidak akan stunting. Dan itu kita pantau setiap hari. Nah, kita punya metode praktis ya. Mencegah stunting itu sebenarnya simpel. Karena kita pengalaman dari 2014. Misalnya dalam satu desa itu ada ibu hamil. Misalnya satu desa 30. Dari 30 kehamilan itu kan tidak bareng hamilnya. Nah, dari 30 ini rata-rata 20%. Mungkin ada 6 atau 7 yang kekurangan energi kalori. Nah, bidan desa akan memeriksa lengkap ibu hamil yang lahir tadi. Nah, kalau dari yang lahir tadi ada yang kurang gizi, taruhlah begitu, itu harus diberi asupan bergizi supaya pulih. Rata-rata ibu hamil yang kurang gizi tadi adalah ibu hamil miskin, dari keluarga tidak mampu. Jadi kalau disuruh apapun dia tidak bisa, hanya makan apa adanya atau berharap dari pihak lain. Masalahnya ini, siapa yang harus memberi makan ibu hamil yang tadi? Itu loh yang jadi pertanyaan. Praktis, cara pencegahan stunting itu sebenarnya praktis pada ibu hamil yang kurang gizi. Tapi rata-rata ibu hamil kurang gizi ini kan dari keluarga atau dari kalangan tidak mampu, harus dikembalikan status gizinya menjadi full gizi, menjadi tidak lagi, tentu dengan makanan yang bergizi.
siapa yang wajib memberi makanan itu? Ini yang menjadi pertanyaan dan ini nanti ada solusinya. Begitu cerita. Nah, langkah konkret untuk tahun 2024. Saya usulkan siapa saja pejabat yang berkompeten tentang pencegahan stunting itu melalui Bapak Presiden atau Pak Presiden terpilih, audiensi dengan Setwapres, Menko PMK, Menteri Desa, Bappenas, Mendagri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, BKKBN, Menteri UPW agar dapat dibuat regulasi baru. Nah, menyiapkan makanan bergizi bagi ibu hamil kurang gizi melalui dana desa, yang merupakan salah satu kunci keberhasilan cegah stunting. Bagaimana caranya? Dana desa kan selalu ada setiap tahun. Menteri Desa dengan Pak Mendagri, tadi yang punya kepala desa itu Pak Mendagri, tapi yang punya program itu Pak Menteri Desa dan Transmigrasi, bersama-sama membuat edaran bahwa semua kepala desa wajib mengusulkan dalam RAPBDes, yaitu dana pencegahan stunting minimal 20%. Harus diusulkan. Kalau dia tidak diusulkan, tidak ada menu di RAPBDes. Menunya ada. Rata-rata kepala desa nggak mau mengusul ini karena dianggap kurang praktis. Tapi harus dipaksa diusulkan untuk kepentingan bersama. Lalu bagaimana kalau di desa itu tidak ada bumil kek atau ibu hamil kurang gizi? Ya uang ini setor kembali, mudah. Nah, di Permendes tahun 2003 nomor 7 bab 2 pasal 5 kan tentang pencegahan stunting di desa. Lah, menu inilah yang dipakai untuk mencairkan dana desa agar dipakai untuk ibu hamil kurang gizi tadi. Jadi begitu menunya ada, uangnya sudah ada, bidannya sudah keliling desa menemukan yang kek, misalkan 5 orang, ya kek ini tadi dimasakkan oleh ibu PKK, lalu bidan desa atau petugas yang ditunjuk datang ke ibu hamil tadi, ditunggui, dipastikan bahwa ibu hamil makan bergizi. Soal nanti sehari, 1 hari, 2 hari atau 3 kali, itu 1 kali, 1 hari atau 2 kali atau 3 kali, itu teknis di lapangan. Nah, menu isinya diserahkan pada ahli gizi puskesmas karena ini menyangkut variasi yang harus diberikan. Lalu yang berikut, Duknisdak bidang kesehatan, Dak BKKBN minimal 20% untuk program pencegahan stunting. Ini nanti bisa untuk membeli antropometri, membeli kaya kit dan sebagainya. Duknis dan Asia juga, ini tadi yang sudah saya bilang, dipakai 20% untuk pencegahan stunting. Nah, dana desa 2025 itu minimal, itu juga masuk RAPBDes. Jadi, ulangi lagi praktisnya Pak Mendagri dengan Pak Menteri Desa dan Transmigrasi itu membuat edaran ke kepala desa tahun 2024 ini bahwa RAPBDes 2025 wajib 20% minimal untuk pencegahan stunting, dan itu nanti dicek satu-satu oleh tim. Desa A ini mengusulkan tidak, desa B mengusulkan tidak, dikembalikan harus usul. Supaya di 2025 itu ada dana yang akan dipakai untuk cegah stunting. Ada tidak ada, dananya ada. Maksudnya ada tidak ada stunting di desa itu, dananya tetap ada. Nah, awal 2025 itu barang ini sudah benar, sudah jalan. Apabila langkah pencegahan stunting dengan 1000 hari pertama kehidupan ini sukses, tahun 2006 ini pola ini diperpanjang. Nah, dari bidan tadi ke masing-masing ada dicek satu-satu, diperpanjang. Polanya jadi 1000 hari. Jadi misalnya 2025 selama 280 hari, itu 19 hari, 9 bulan 10 hari, itu saat hamil, itu saja untuk mencegah stunting. Nah, tapi tahun depan diperpanjang sampai 1000 hari biar anak yang dilahirkan tadi jadi cerdas. Kalau 9 bulan 9 bulan 10 hari itu cukup mencegah stunting. Kalau ingin cerdas tambah 720 hari lagi pas 1000 hari.
Kalau berani daerah tertentu yang punya APBD banyak atau yang ada industri yang bagus, sudah bisa dimulai dengan total waktu 6 tahun. Jadi dalam kandungan sampai 6 tahun yang dengan nama Children Development Center. Nah, ini bisa membuat anak-anak yang dilahirkan itu bisa jenius, tapi memakai waktu 6 tahun. Nah, ini misalkan pupuk Kaltim. Nah, daerah operasi pupuk Kaltim itu dikondisikan seperti itu, dibiayai oleh perusahaan. Daerah misalkan Freeport atau daerah semen Padang dan sebagainya lah. Daerah-daerah operasi itu bisa dikondisikan seperti ini. Atau nanti Pak Presiden buat instruksi, semua BUMN atau bank itu membuat daerah-daerah yang dibuat daerah binaan untuk generasi cerdas. Atau kelompok agama misalkan Muhammadiyah juga daerah tertentu dibiayai oleh Muhammadiyah, seperti Muhammadiyah kan punya aparat kesehatan mulai dari puskesmas pembantu istilahnya, poliklinik sampai rumah sakit TB komplit. Kalau dilaksanakan secara baik itu akan menjadi bagus itu. Nah, Bapak Ibu sekalian pemirsa, kalau saja program yang kami sampaikan tadi berjalan dengan baik di semua daerah di Indonesia, itu kira-kira saja, ini angan-angan saya. Jika setiap kabupaten kota yang jumlahnya lebih dari 500 dan menghasilkan rata-rata 100 saja anak cerdas, akan ada sekitar 50 ribuan anak cerdas per tahun. Kalau 5 tahun berarti 250 ribu anak cerdas. Kalau dari 250 ribu itu ada 1% saja yang cerdasnya mendekati Pak Habibie atau melebihi Pak Habibie, hebatlah Indonesia. Pak Habibie satu saja bikin heboh seperti itu, apalagi 2.500. Mampukah kita? Ya harus mampu, karena memang itu tugas kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama, kita cermati, kita berpikir panjang bagaimana implementasi generasi cerdas tadi. Nah, untuk kita bisa mendapatkan informasi tentang generasi cerdas dari Tolikara, mohon like, subscribe, tombol lonceng, dan komentar. Kita diskusi di akun kita, yaitu Karubaka Channel, biar kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi informasi tentang generasi cerdas. Walaupun skala kecil, kita sudah melakukan, sudah tahu tahapan-tahapannya, sudah tahu caranya. Lanjut kita ke program sarapan sehat anak sekolah. Nah, latar belakang program sarapan sehat anak sekolah ini juga ada di Tolikara, dimulai tahun lalu. Bahwa temuan kami di lapangan, 90% atau lebih anak-anak itu, anak-anak pegunungan itu tidak pernah sarapan. Untuk Indonesia itu 41%, makanya lesu, ngantuk, lemah, sakit, tidak masuk sekolah, kadang-kadang dirujuk ke rumah sakit. Nah, orang tuanya juga belum atau tidak menyiapkan makan pagi. Hampir semua dari keluarga kurang mampu. Nah, Pak Bupati punya pemikiran yang bagus, dibuatlah program namanya Sarapan Sehat Anak Sekolah. Ini sudah jalan. Nah, manfaatnya apa? Menyeimbangkan energi, mengoptimalkan metabolisme tubuh, mengembalikan kadar gula, meningkatkan konsentrasi anak, menyehatkan tubuh, menstabilkan emosi, meningkatkan kemampuan otak, meningkatkan konsentrasi, dan lain-lain. Nah, dengan adanya program Carasian ini, sasaran pertama adalah PAUD, TK, dan SD. Nah, dari PAUD, TK, SD itu untuk sementara di kota-kota dulu, sekitar ibu kota Karubaka itu kita beri makan setiap pagi jam istirahat. Nah, jadi jam istirahat tidak pakai untuk main, tapi makan untuk anak-anak itu. Nah, caranya bagaimana? Tidak hanya memberi makan, tapi kita ukur. Jadi anak-anak semua sebelumnya kita ukur berat badan, tinggi badan, tensimeter, dengan pengisian rapot kesehatan. Jadi dari rapot kesehatan itu kita pantau setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, tergantung situasinya. Nah, ini
pengisian rapot ini berguna untuk bisa kita lihat perjalanan tingkat kesehatan anak. Itu. Makanya nanti kalau Pak Prabowo, Pak Presiden mencanangkan ini, langkah pertama harus pengisian rapot. Jadi nama orang tua komplit, lalu diukur tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru anak-anak pas ke jam 9 pasti istirahat, bagi yang masuk pagi makan. Bagi yang masuk siang sekitar sebelum pelajaran dimulai sekitar jam 1. Nah, dari yang hasil dari makan sehat atau sarapan anak sekolah tadi itu rata-rata diketahui anak-anak berat badannya naik sekitar 2 kilo. Dari yang tidak masuk sekolah ke masuk sekolah itu rata 10% dari jumlah total siswa. Nah, karena keterbatasan dana Pemda, makanya masih di seputar Kota Karbang. Itu pun pesertanya sekitar 1.300-an, banyak sekali. Dampak dari ini anak-anak jadi rajin masuk sekolah. Ada penambahan jumlah anak didik sekitar rata-rata 10%. Yang tidak masuk jadi masuk, yang dari luar area, luar kota, dari kampung-kampung juga pindah sekolah di kota supaya dapat makan. Bagus, tidak ada yang salah. Nah, untuk berat badan tadi sudah saya sebutkan rata-rata naik 2 kilo. Belum ada yang terindikasi stunting karena diperiksa ketat oleh dokter kita. Orang tua sangat senang karena dengan program ini bisa membantu dan meringankan beban keluarga. Nah, dampak ekonominya, mama-mama Papua yang di sekitar kota yang jualan sayur, singkong, buah, dan lainnya, itu dagangannya laris diborong oleh PKK yang bertujuan untuk memberikan anak-anak kita. Nah, dampak kegiatan lapangan lain, kondisi Tolikara menjadi kondusif karena semua bergerak, semua terlibat dalam kegiatan ini. Jadi tidak ada yang bikin gerakan tambahan yang aneh-aneh. Para tokoh adat, tokoh agama senang dengan apresiasi positif kegiatan Sarasehan ini kepada Pak Bupati. Nah, kegiatan ini harus lanjut. Nah, supaya lanjut bagaimana? Karena Bupati sering ganti setiap 5 tahun, harus diadakan perda. Nah, karena perda itu disetujui oleh DPRD, makanya siapapun bupatinya harus tetap melaksanakan program ini. Nah, ini juga nanti bisa kita usulkan kepada pemerintah pusat, Juknis, BOS, DAK, bidang pendidikan 20% untuk memantau sarapan sehat anak sekolah. Juknis dan desa juga. Nah, berikut faktanya, walaupun skala kecil, secara langsung maupun tidak langsung Kabupaten Tolikara sudah melaksanakan program ini dari pemerintah. 1. Mencegah stunting dengan program 1000 hari pertama kehidupan sejak 2014. Jadi sebelum anak itu lahir dicegah dengan yang di depan tadi, 280 hari makan sehat untuk ibu hamil. Kalau ibu hamilnya sehat, anaknya lahir tidak stunting, itu mencegah. Tapi kalau sudah terlanjur keluar, kita tangani stuntingnya dengan makan bergizi tadi anak PAUD, TK, SD. Jadi berbeda ya, mencegah dengan menangani. Menangani itu sudah lahir atau mencegah sebelum lahir. Itu dua-duanya sudah kita laksanakan di Kabupaten Tolikara. Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah pusat atau timnya Pak Presiden terpilih atau Pak Presiden terpilih sendiri. Saya mengusul namanya kedua kegiatan tadi, pencegahan dan penanganan stunting tadi, itu Sarasehan, sarapan sehat ibu hamil dan anak sekolah. Jadi Sarasehan pakai S. Nah, lalu dibentuk satuan tugas khusus pengawal program Sarasehan ini yang diketuai oleh Jenderal Bintang 3. Kok bisa gini? Beberapa waktu lalu kita kan ada COVID itu satgasnya, satuan tugasnya ketuai oleh Jenderal Bintang 3. Akhirnya bisa berjalan dengan bagus. Nah, kalau ini yang menangani satgasnya itu Jenderal,
jenderal kan punya jaringan sampai babinsa. Misalkan bidan yang kita sebut di atas harus meriksa ibu hamil dan pergi ke daerah yang sulit dicapai, maka babinsa tadi atau babin kantimas ikut mengantar sampai. Misalkan mau mengantar makanan ke ibu hamil tempatnya susah, babinsa lah yang mengantar. Makanya dibentuk satgas yang diketuai jenderal supaya jaringannya sampai di bawah. Mungkin itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan untuk ke depan kita akan sampaikan lagi tentang teknis-teknis pembuatan atau mencetak generasi cerdas sejak dalam kandungan. Nanti akan ada video baru lagi yang kita upload. Lebih kurang saya minta maaf apabila ada yang keseliu, ada kata-kata yang salah. Mari kita belajar bersama mencetak generasi unggul dari dalam kandungan. Salam Karubaga, karenamu aku bahagia.